Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Ramizah, nomor BP 171102-2005 dari jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Gender, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Efisiensi Penerapan E-Registrasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. Baiklah, dalam latar belakang dalam penelitian ini, berdasarkan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu penopang pendapatan nasional, yaitu menyumbang lebih dari 70% dari keseluruhan penerimaan negara. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan sebagai agen pemerintahan selalu berupaya untuk menyelenggarakan pelayanan perpajakan dan juga berusaha untuk memenuhi target yang telah ditetapkannya. Nah, tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah ini dalam melaksanakan kegiatan perpajakan yang bersih dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak dia itu membuat program aplikasi berbasis teknologi informasi untuk dukungan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak. Salah satu aplikasi yang dibuat bertujuan untuk meningkatkan layanan kepada calon wajib pajak yaitu pendaftaran NPWP yang disebut e-registration. E-registration pajak merupakan sistem pendaftaran maupun perubahan data wajib pajak atau penetapan dan pencabutan penetapan pengusaha kena pajak lewat fasilitas sistem online yang terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak tersebut. Sistem ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran wajib pajak secara online, dan sistem yang digunakan oleh petugas pajak untuk memproses pendaftaran wajib pajak. Perkembangan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan yang memungkinkan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usahanya itu melalui jaringan sistem informasi yang terhubung secara online agar meningkatnya kesadaran untuk patuh pajak. Sebelumnya, adanya reformasi perpajakan, seluruh kegiatan perpajakan dilakukan secara manual, seperti pengisian, pelaporan, dan pembayaran yang dilakukan langsung pada kantor pajak tersebut. Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Padang telah melaksanakan modernisasi pelayanan wajib pajak dengan perkembangan teknologi informasi. Salah satunya pendaftaran wajib pajak secara online yang disebut e-registration. Demi meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak agar dapat mudah dalam melakukan pengurusan administrasi perpajakan, pada saat inilah penulis melihat fakta masih adanya calon wajib pajak yang menemukan kendala dalam pendaftaran dan belum memanfaatkan fasilitas yang telah dimodernisasi dalam pelayanan pajak. Penerapan sistem online pajak juga identik dengan penggunaan teknologi, sehingga tingkat penguasa teknologi para wajib pajak juga mempengaruhi pelaksanaan sistem online itu sendiri. Calon wajib pajak datang dan mengurus administrasi perpajakan secara manual seperti pengisian, pelaporan, dan pembayaran yang dilakukan langsung pada kantor pajak. Penerapan sistem elektronik perpajakan serta pelayanan perpajakan oleh petugas pajak dikatakan efektif apabila tujuan dari penerapan sistem online pajak tersebut tercapai.
Seharusnya dengan adanya sistem elektronik perlu dukungan semua pihak agar pelayanan wajib pajak itu dan kepatuhan wajib pajak terus mengalami peningkatan agar tercapainya administrasi perpajakan yang baik dan modern. Melihat kenyataan tersebut, jika dibiarkan bisa kurangnya efisiennya penerapan sistem elektronik perpajakan yang telah dimodernisasi. Dan dengan hal itu, timbullah rasa tahu penulis kepada calon wajib pajak terhadap penerapan modernisasi pelayanan pajak. Salah satunya, efisiensi e-registration pelayanan di kantor pelayanan pajak Pratama Padang. Maka, pada kesempatan ini, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Gender, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Efisiensi Penerapan E-registrasi dalam Peningkatan Pelayanan di KPP Pratama Padang. Baiklah, selanjutnya yaitu rumus-rumusnya. Yang pertama, adakah pengaruh tingkat pendidikan terhadap efisiensi penerapan e-registrasi di kantor pelayanan pajak Pratama Padang? Yang kedua, adakah pengaruh gender terhadap efisiensi penerapan e-registration di kantor pelayanan pajak Pratama Padang? Dan yang ketiga, adakah pengaruh sosialisasi terhadap efisiensi penerapan e-registrasi di kantor pelayanan pajak Pratama Padang? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama, mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap efisiensi penerapan e-registration di kantor pelayanan pajak Pratama Padang. Yang kedua, mengetahui pengaruh gender terhadap efisiensi penerapan e-registration di kantor pelayanan pajak Pratama Padang. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap efisiensi penerapan e-registrasi di kantor pelayanan pajak Pratama Padang. Baiklah, selanjutnya yaitu teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah TAM, yaitu teori teknologi acceptance model, yang dimana sebenarnya diadopsi dari model TRA, yaitu teori tindakan yang beralasan dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap suatu hal akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi adalah persepsi penggunaan terhadap kemanfaatan dan kemudahan penggunaan TI sebagai suatu tindakan yang beralasan dalam konteks penggunaan teknologi, sehingga alasan seseorang dalam mengerti manfaat dan kemudahan penggunaan TI ini menjadikan tindakan atau perilaku orang tersebut sebagai tolak ukur dalam penerimaan sebuah teknologi. Model TAM ini yang dikembangkan dari teknologi psikologis yang menjelaskan perilaku pengguna komputer, yaitu landasan pada kepercayaan, sikap, keinginan, dan hubungan perilaku pengguna tersebut. Model ini menempatkan faktor sikap dan tiap-tiap perilaku pengguna sebagai dua variabel, yaitu kemudahan pengguna dan kemanfaatan. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Ada 10 acuan peneliti terdahulu yang menjadi acuan penelitian penulis dalam seminar proposal ini. Dari hasil tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dari beberapa peneliti mendapatkan hasil bahwa penerapan seluruh e-sistem berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan juga ada peneliti lainnya yang mengatakan dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa penerapan sistem elektronik online pajak pada kantor pelayanan pajak masih belum efektif jika ditinjau dari segi kemudahan penggunaan. Penyebab utamanya adalah kurangnya penguasaan teknologi para wajib pajak. Nah, penerapan sistem online pajak pada KPP Pratama ini tetap berpengaruh dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di KPP Pratama, namun tidak terlalu signifikan. Nah, jadi masih banyaknya kurang pengetahuan, pemahaman dalam penggunaan elektronik yang disebabkan oleh beberapa faktor, dan itu menyebabkannya kurang efisien dalam pelayanan e-registration di kantor pajak. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran.
Berdasarkan uraian tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran ini, variabel yang digunakan adalah variabel independen, yaitu tingkat pendidikan, gender, dan sosialisasi perpajakan. Dan untuk variabel dependen, yaitu efisiensi penerapan e-registrasi pada pembuatan NPWP di kantor pajak Kota Padang. Baiklah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif yang dimana pengumpulan data dengan variabel independen maupun dependen dilakukan secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Dan untuk jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan sumber data melalui kuesioner. Untuk populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah calon wajib pajak yang dilakukan pembuatan NPWP di KPP Pertama Padang. Dalam tekniknya, dalam penelitian ini adalah menggunakan metode purposive sampling. Baiklah, selanjutnya yaitu metode analisis data. Nah, dalam penelitian ini analisis data yang digunakan yang pertama yaitu uji kualitas data, yaitu ada uji validitas yang digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika alat ukur valid atau benar, maka hasil pengukuran pun pasti akan benar. Selanjutnya yang kedua yaitu uji reliabilitas, yang dimana suatu pengujian yang berorientasi pada derajat stabilitas, konsisten, daya prediksi, dan akurasi. Nah, uji ini dilakukan untuk melihat kesesuaian nilai dari sebuah kuesioner yang dikerjakan oleh seorang responden pada kesempatan atau waktu yang berbeda dengan kuesioner yang sama. Nah, selanjutnya itu uji asumsi klasik, yang dimana uji asumsi klasik ini terbagi 4, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokodisitas, dan yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Selanjutnya yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda. Dan yang terakhir menggunakan uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini uji koefisien determinasi, yang kedua uji F, dan yang ketiga yaitu uji T. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, tulisan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.